Dan adapun burhan atau bukti dalil wajib persifatannya Allah Ta'ala bil qudrati dengan kudrat, wal irodati dan irodah, wal ilmi dan ilmu, wal hayat dan hayat. Maksudnya ialah Allah Ta'ala wajib persifatan dengan tetap kuasa, bil irodati wal irodati dan tetap menentukan, wal ilmi dan tetap mengetahui, wal hayati dan tetap hidup. Wali annahu maka sesungguhnya lau intafa syai'un minha lama wajada syai'in min al-hawadisi. Jika nafi salah satu dari 4 sifat tadi, yaitu sifat mani, nafi salah satu saja, yaitu nafi tidak adanya kudrat, atau tidak adanya irodah, atau tidak adanya ilmu, atau tidak ada hayat, maka lama wajada, ya, tidak wujud syai'un minal hawadisi, yaitu sesuatu dari hawadis ini atau sesuatu dari alam ini. Tuh. Adapun burhan wajib persifatannya Allah Ta'ala dengan kudrat, irodat, ilmu, hayat, itu maka sesungguhnya jika Allah Ta'ala tidak persifatan dengan salah satu 4 sifat tadi, itu yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, maka tidak wujud sesuatu dari alam ini, gitu. Itu matanya, ya, secara matanya. Secara syarahnya di sini, yaitu qauluhu amma burhanu wujubi ittasafi ta'ala bil qudrati ila akhiri. Qalnya kemusanaf yang berupa dan adapun burhan, yaitu dalil atau bukti wajib persifatannya Allah Ta'ala dengan bil qudrati ila akhirih. Maksudnya ialah persifatan dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, gitu. Lama wajada syai'un minal alami, itu ya, minal hawadisi ada ya, yaitu tidak wujud sesuatu dari alam ini. Lalu di sini innama jama'aha fi dalilin wahidin, yaitu kenapa sih musannaf itu mengumpulkan di dalilin wahid, yaitu di dalam dalil yang satu, litihadil lazimi, karena menjadikannya satu kelaziman ala nafiha, yaitu atas nafinya keempat sifat tadi, gitu. Jadi burhan dalil persifatannya sifat ma'ani yang 4 tadi itu dijadikan satu, ya sudah ya, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, gitu. 4 nih, nggak boleh dipisah-pisah nih 4, gitu. Harus tahu 4-4-nya itu, karena ini dalilnya dijadiin satu, dikumpulin menjadi satu. Walaupun kalau diperinci-perinci di nador masing-masing ya, kalau di matanya kan simpel matanya kayak gitu. Adapun burhan wajib persifatannya Allah Ta'ala dengan kudrat, irodat, ilmu, hayat, gitu. Maka sesungguhnya jika Allah Ta'ala tidak persifatan salah satu saja dari 4 sifat ini, apalagi 4-4-nya gitu jadinya salah satu saja gitu, maka tidak wujud sesuatu dari hawadis ini. Maksudnya yang dibikin dari gak ada menjadi ada, itu namanya hawadis ya. Kalau simpelnya itu yaitu tidak wujud sesuatu dari alam ini deh, gitu. Karena alam, seluruh alam ini pokoknya selain Allah Ta'ala hawadis ya. Asalnya nggak ada terus menjadi adanya itu karena diadakan. Takutnya saya salah dengar itu. Nah ini dalilnya dijadiin satu karena lazim atas nafinya, yaitu jika salah satu nafi gitu maka tidak wujud sesuatu dari alam ini. Yaitu apa? Wahwa ada mewujudu syai'in minal alami, yaitu tidak wujudnya sesuatu dari alam ini. Maksudnya gimana? Jika nafi salah satu dari 4 sifat tadi, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, nafi satu saja, maka itu otomatis menjadi lazim tidak wujud sesuatu dari alam ini, gitu. Wawajhul luzumi fil kudrati, adapun arah kelaziman di dalam kudrat satu nih berarti kan 4 sifat nih ya. Jika nafi salah satu dari 4 sifat ini, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, maka alam ini tidak wujud, gitu ya. Salah satunya ini satu dulu nih, kudrat. Arah kelazimannya gimana? Yaitu annahu idan tafat sabata diduha, gitu ya saja. Yaitu sesungguhnya ketika nafi kudrat,
berarti kudratnya nggak ada gitu loh. Nafi itu jangan diartikan macam-macam, pokoknya nafi itu maknanya tidak ada. Ketika tidak ada kudrat atau ketika kudrat tidak ada, dibolak-balik deh biar gampang ya. Maka yang tetap ialah lawannya gitu. Lawannya apa? Wahwa al-ajzu, yaitu ajaz. Ketika nafi kudrat pada Allah Ta'ala, ketika kudrat itu tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini launya lau istihalnya saja, lau mustahil gitu ya. Itu jadi kata mustahil gitu. Jika kudrat itu tidak ada atau jika tidak ada kudrat pada Allah Ta'ala, itu maka yang tetap ialah lawannya wahwa al-ajzu, yaitu ajaz, artinya lemah. Wahina idin, dan dengan demikian persifatan lemah tadi, maka layu jadu syai'in minal alami, maka tidak wujud sesuatu dari alam ini gitu. Tapi nyatanya alam ini wujud gitu jadinya ya, walaupun di situ nggak diterangkan ya. Artinya kita nador gitu. Tapi nyatanya alam ini wujud gitu. Berarti Allah Ta'ala wajib kudrat, mustahil aja gitu. Walaupun di sini nggak gitu, tapi dinador gitu. Ini lagi arah kelaziman saja. Jika nafi kudrat, maka yang tetap ialah lawannya, yaitu ajaz. Kalau ajaz, maka alam ini tidak wujud gitu. Itu namanya kelazimannya begitu. Wawajhul luzumi fil iradati, dan arah kelaziman di dalam iradah ialah annahu, bahwa sesungguhnya idzan tafat sabatat diduha, yaitu ketika nafi itu iradah, maksudnya iradahnya enggak ada, maka yang tetap ialah lawannya iradah. Apa? Wahwa aroha, bimakna adamul iradah gitu. Jika nafi iradah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, otomatis yang tetap ialah lawannya, yaitu mustahil karoha gitu jadinya. Yang diartikan bimakna adamul iradah, tidak ada ketentuan gitu. Iradah itu menentukan gitu ya saja. Terus lawannya karoha, terpaksa, itu menurut lughah. Bimakna lagi dengan artian adamul iradah itu tidak adanya, menentukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kelewat kan sudah? Oke. Maka wa idza sabata diuha, itu kan, maka ketika yang tetap itu lawannya iradah, yaitu adamul iradah atau karoha, yaitu bihadzal makna, dengan makna yang tadi, maka intifat al qudrah, yaitu maka nafi kudrat. Ya gimana mau bikin, tentuin aja enggak kan kayak gitu. Jadinya tuh kalau dari anak kelas gitu ya gimana mau bikin, tentuin aja enggak kan kayak gitu. Otomatis kalau begitu gimana gitu. Anau idza tafat sabatat diduha wa huwa benar so. Di annahu ya lompat total. Di annaha gitu so. Di annaha. Jadi begini, yaitu dari di atas, idza tafat sabatat diduha, ketika nafi itu iradah, maka yang tetap ialah lawannya, yaitu wahwa al karoha, yaitu karoha bimakna adamul iradah gitu ya. Wa idza sabatat diduha, dan ketika yang tetap lawannya iradah, yaitu adamul iradah, bihadzal makna, maka intafat kudrah, yaitu nafi kudrat. Ketika nggak nentuin, otomatis nggak bikin gitu deh. Di anaha, karena sesungguhnya iradah kudrat itu far'un anil iradati itu ya saja, yaitu cabang dari iradah. Kudrat itu adalah cabang dari iradah. Akan tetapi di sini dilihatnya dari pita akuli, yaitu di dalam cara kita menemukan, di dalam cara akal kita untuk menemukan gitu loh.
Jika Allah Ta'ala tidak iroda, nafi iroda gitu, berarti yang ditemu adalah lawannya, yang tetap lawannya yaitu karoha, yang dengan artian adamul iroda, yaitu tidak adanya menentukan gitu ya, dengan makna itu. Maka ketika yang tetap lawannya tadi yaitu adamul iroda kan gitu, maka otomatis menjadi tidak kudrat itu. Kenapa? Karena kudrat itu adalah cabang gitu ya saja dari iroda gitu loh. Farun itu cabang. Maksudnya cabang di sini kita akuli di dalam akal kita cara menemukannya. Gimana mau bikin nentuin aja enggak gitu deh. Apa dari situ. Si mau asal bikin jadinya. Ya, mau bikin sesuatu ya harus ditentukan dulu. Mau masak aja mesti nentuin bahan-bahannya ya. Sayur bening misalkan gitu ya. Iya ada kol, ada wortel, ada rencananya mau bikin sayur sop. Duhun gitu. Enggak sengaja atau ada melirot kan isinya itu ya, yaitu duhul, ghaflah, ta'lil, topai gitu loh. Kalau mau diperinci kan ke situ sih. Tuh, kalau mau di mana tadi doang, jika nafi salah satu dari 4 tadi, maka alam ini tidak wujud gitu doang sih. Ya. Tapi nantinya ketika tidak kudrat, berarti ajes kan gitu ya. Maka alam ini tidak wujud. Ketika tidak kudrat, maka berarti ada mengkaroha kan gitu ya. Berarti tidak kudrat gitu loh. Kalaupun kudrat berarti asal mau bikin sayur bening, sudah ada kol, sudah ada wortel, sudah ada macam-macam di bahan-bahannya. Lupa dimasukin Bosari. Beneran jadi sayur bening kelewat bening nggak ada apa-apa gitu jadinya. Air doang itu. Namanya gofla misalkan lupa ya gitu ya. Kelewat bening ente masak sayur apa masak air gitu ya. Air terasa. Ya kan kalau mau dinatur ada mulirode itu bawa muatannya ada mulirode dikira ada mulirode terpaksa doang. Pasti ke situ-situ tuh dinatur jangan tahunya. Kok kayaknya dibolak-balik sih, lau intafat gitu. Justru dibolak-balik itu karena ada pentingnya sesuatu di dalamnya itu. Ya, kayak orang umumin ya larang warning ngerti warning? Warning. Jagung itu. Bukan warung kuningan ya Pak Sate. Karena ada warsun sudah. Ini warung kuning kali ini punya Pak Sate. Warning itu peringatan ya Bang Arya. Ya Pak Bu ya. Peringatan, memperingatkan apa memperingati kan beda ya maknanya. Ya peringatan ini gitu loh. Diulang-ulang itu karena saking pentingnya di dalam gitu loh. Walaupun di musalem secara ring, pasti share kayak diulang-ulang tuh. Jika nafi kudrat otomatis lemah. Jika lemah, maka tidak wujud sesuatu dari alam ini gitu. Jika nafi roda, maka akan menjadi karoha. Jika karoha ada meliroda ya. Maka jika ada meliroda, maka nafi udah itu balik ke situ. Karena kayak dibolak-balik ya. Dibolak-balik itu bukan lagi ngomong bolak-balik tasasul atau dua mustahil. Ini musuhnya lagi jalan terus gitu loh. Berarti di dalam ini ada kandungan muatan-muatan. Coba ada pada nabar itu ada meliroda isinya apa? Duhul, ghaflah, taklil, to'i. Nah kalau firnya Allah Ta'ala duhul gimana? Gak sengaja gitu loh. Iya dong. Mau ngerubuin. Nentunya ngerubuin orang bib. Gak taunya ngerubuin. Nentuinnya ngerubuin pohon. Gak taunya pohon ini yang ngerubuin orang. Orangnya mati. Itu aslinya nentuin ngerubuin pohon apa nentuin matinya orang. Gitu jadi. Iya dong. Gak sengaja sih. Nentuinnya ngerubuin pohon. Gak taunya di pohon itu ada orang berteduh ngerubuin pohon. Mati bib. Matinya itu ditentuin apa enggak. Kan kalau orang yang secara apa duhul itu tidak sengaja berarti kan ya Allah Ta'ala filmnya nggak sengaja gitu jadinya. Kalau nggak sengaja berarti terpaksa gitu. Namanya ada meliroda tuh kalau diambil contoh-contohnya kayak gitu tuh mustahil ya Allah Ta'ala kodim saya nggak taunya muncul alam gitu misalnya gitu. Taklil maksudnya taklil paham ikut gitu loh gerakin jari cincinnya ikut Bang Aryo gerakin apa Bang Aryo contoh ini gitu nah kayak gitu cincinnya ikut juga gitu loh itu yang gerakin jari yang gerakin cincin jari apa Allah Ta'ala gitu
Jadi Allah Ta'ala gerakannya yang jari gitu loh. Tapi cincinnya itu namanya takdir. Masa kini Allah Ta'ala begitu? Apakah kalau kayak gitu alam jadi? Ya mustahil loh. Ya top it ya misalkan dia dengan wataknya dan ya, yaitu wa yang sa'asyai'un akhir gitu kan? Ya tanpa wujud syarat ada maneh. Kalau taklil kalau ini dengan wujud syarat ada maneh gitu loh. Harus adanya syarat tempelan gitu ya Dan. Harus adanya maneh gitu. Adamnya maneh tidak ada yang mencegah kayak bakar kertas gitu. Kalau dia nyontoinnya apa? Kayu gede banget gitu loh. Apinya kecil. Udah gitu kayunya basah lagi apek banget ya. Misalkan gitu. Atau apinya gede gitu loh, kayaknya sampingnya tapi galang, tembok, misalkan ya gitu, gimana? Gitu misalkan, itu namanya toki. Kalau tarafnya begitu kan, gitu. Ada muli roda ya mau halau gitu jadinya kan. Makanya jika kayak gitu, pasti menjadi lazim ajis, yaitu tidak kudrat. Kalau ajis lemah, maka alam ini tidak wujud. Yang lemah nggak bisa ngapa-ngapain, gimana mau wujudin gitu, lagi lemah gitu ya. Lumpuh deh bahasanya, bangsa lumpuh deh. Mau tambahin bahasa yang lebih dalam lagi, lumpuh ya nggak apa-apa ya. Maka itu akan menjadi nafi iroda ya. Ya setelahnya. Wa idzan tafat kudrat sabata diduha, maka ketika nafi kudrat tidak ada kudrat sabata diduha, maka yang tetap ialah lawannya wa huwa al-aju, yaitu ajes. Wahina idin, maka dengan demikian ketika ajes layu jadu syai'in minal alami, maka tidak muncul sesuatu dari alam ini. Itu rututannya kelaziman dari kudrat ya, tidak adanya kudrat gitu ya, wajib kudrat. Kalau tidak adanya kudrat gimana? Yes, gitu. Maka tidak butuh sesuatu alam dari sesuatu alam ini. Atau misalnya iroda gitu loh, jika nabi iroda gitu, maka aroha yang artinya ada mul iroda. Atau iroda maksudnya ada padukul, goblan, tahlil, tobai gitu ya. Artinya bukan kita ngomong-ngomong yang di belakang ditinggalin, no, di bawah lagi diingetin. Ini lagi kisah, lagi ngomong rinci, suruh nazar. Tapi kira lempeng kayak bidaknya aja gitu. Sekarang nggak ada muatan isi kandungannya gitu. Maka ketika ajas wahina idin layu jadu syai'in minal alami, maka tidak wujud sesuatu dari alam ini. Terus sampai iroda wa julusumi fil ilmi, dan arah laziman dari wajib ilmu gitu ya. Sifat mani itu 4 ini yang sementara ini 4 kan, yaitu kudrat, iroda, ilmu. Tadi kudrat udah ya, iroda udah ya, sekarang ilmu gitu. Wa idzan tafat gitu. Nah, wa wajhul luzumi fil ilmi, dan adapun arah kelaziman di dalam ilmu, maksudnya ya Allah Ta'ala wajib ilmu, yaitu wajib mengetahui atau tetap mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya idzan tafa pas tafat dan ya berarti ya. Idzan tafa sabata diduhu, ketika nafi ilmu gitu. Ketika tidak adanya ilmu, maka sabata diduhu, maka yang tetap ialah lawannya ilmu, wahwa al-jahlu, yaitu bodoh gitu. Wa idzan sabata diduhu, dan ketika yang tetap lawannya ilmu yaitu bodoh, maka intafat irodat. Apa itu irodatus dan intafat irodatu, maka nafi iroda. Ketika nggak ada ilmu, ketika dia nggak tahu gitu, maka otomatis nafi iroda maksudnya tidak menentukan. Gimana mau menentukan? Tahu aja juga. Akal kita cara menemukannya itu begitu, namanya tertib hukmil akli gitu loh. Tertib di dalam hukum akal gitu ya. Iya, gimana mau menentukan? Pengetahuannya aja nggak ada tadi ya. Mau masak sayur bening, ilmunya sayur beningnya nggak ada. Jadi yang ketemu adalah benar-benar beningnya. Gimana rasa? Ya nggak jadi lah, itu nggak jadi sayur, yeah. Jadinya masak air rebus. Anda hasilnya mau makan apa mau ngopi? Hanya dia air bening doang.
Anak-anak udah pada lapar-lapar malah masak air. Bapaknya mau ngopi di warung masak. Contoh gambaran saja ya itu ya. Ya. Maka ketika nafi iroda li annahu la yata'allaqu irodatun min ghairi ilmin gitu Ustaz. Karena sesungguhnya tidak ditemu oleh akal menentukan itu kecuali dengan adanya ilmu. Akal itu gak nemu orang itu bisa menentukan kecuali dia punya ilmu gitu. Tahu-tahu alam ini jadi dengan sendirinya misalnya gitu. Gak dibikin, gak ditentui, gak diketahui di mana. Ya mustahil loh. Gitu. Berarti alam ini ada. Berarti kan di situ zat yang dia itu bersifatan dengan kuasa, kuasa menjadikan sesuatu. Ya dong. Tidak kuasa doang, dia harus menentukan gitu loh. Bikin doang nggak ditentuin sih gimana? Lagi tadi yo, ada istilah nggak sengaja, ada istilah lupa, ada istilah ngikut, ada istilah torti watak gitu. Memang watakan gitu nggak dibikin itu ada wataknya pelit, mah pelit aja gitu. Ya pelitnya dibikin khoir ya dibikin, dikira toke watak tuh gitu. Watak itu mana apa dulu? Oh apa mani mah istilahnya apa majas apa? Itu ya. Maka di dalam akal kita itu tidak akan menemukan iroda menentukan kecuali dia dengan pengetahuannya atau dengan ilmunya. Wa idzan tafat irodatu ketika nafi iroda maka sabata diduha, maka yang tetap ialah lawannya, yaitu apa tadi? Adamun iroda ya gimana karoha ya gimana adamul iroda ila akhir maqtaqaddama ialah sampai akhirnya apa-apa yang tadi diterangkan. Kalau diurut gimana? Berarti jika Allah Ta'ala tidak ilmu gitu ya, berarti tidak menentukan. Kalau tidak menentukan berarti kalau tidak menentukan berarti tidak menentukan berarti adamun iroda gitu ya. Kalau terpaksa, ketika terpaksa berarti tidak kudrat. Kalau sudah tidak kudrat ya lemah. Ketika lemah maka tidak wujud sesuatu dari alam. Inilah mau gimana mau mewujudkan, ilmunya nggak ada, ketentuannya nggak ada gitu ya, kuasanya nggak ada. Itu satu aja gajah. Oh. Ya itu sudah 3 ya, berarti kudrat, irodat, ilmu. Iya sekarang hayat. Wawajul lusumi fil hayati, dan arah kelaziman di dalam hayat. Hayat yaitu di sini wajib hayat maksudnya, yaitu Allah Ta'ala wajib bersifatan dengan tetap hidup. Kalau bahasa Indonesia itu yang maha hidup deh, yang maha kuasa, yang maha menentukan, yang maha mengetahui. Yang itu malah manawi ya, tetap kuasa, tetap menentukan, tetap mengetahui, tetap hidup gitu. Maha kuasa, maha menentukan, maha mengetahui, maha hidup gitu. Wawasul lusumi fil hayati, dan arah laziman di dalam hayat ialah annahu bahwa sesungguhnya idzan tafat ketika nafi hayat maka intafat salah satu qoblaha. Ketika nafi hayat, ketika tidak ada hidup, maka nafi ketiga sifat yang sebelumnya tadi gitu deh. Iya dong. Ketika tidak ada hidup, otomatis dia tidak ilmu, otomatis dia tidak menentukan, otomatis tidak kuasa. Kalau tidak itu gimana sih? Ngomong kayak Tuhan Budo. Kalau tidak hidup gimana? Kubur gitu ya. Tidak hidup sih mau ngapain? Tahu kagak, nentuin kagak, mau bikin kagak ya.
kubur gitu. Iya, tapi intafat kepada sifat yang tiga sebelumnya gitu kan. Itu kan. Ketika nafi hayat gitu ya saja. Ketika tidak ada hidup, maka nafi, maka tidak ada sifat yang tiga sebelumnya, yaitu apa aja? Mudrat, irodah, ilmu. Kalau dari depan, kalau dari belakang, ilmu, irodah, mudrat. Apa-apa dibolak-balik apa-apa kalau pangling ya. Takutnya dibolak-balik kalau pangling kayak gitu. Nggak apa-apa, itu buat belajar nanti gitu. Ketika nafi hayat, maka nafi tiga sifat tadi ya. Berjami'a sifati itu Ustaz. Iya. Bahkan seluruh sifat, maksudnya seluruh sifat tiga yang sebelumnya dan seluruh sifat yang sesudahnya gitu. Berarti sifat makna dan makna iya gitu. Itu namanya berjami'i sifat itu doang. Di anaha, karena sesungguhnya hayat itu, hidup itu adalah syartun apa syartun sudah syartun fiha, karena hayat itu menjadi syarat fiha bagi sifat aktivitas, yaitu tadi kudrat, irodat, ilmu itu. Dan sifat yang tiga ini adalah sifat yang punya ta'aluk, sedangkan hayat itu adalah syarat bagi sifat aktivitas. Ta'aluknya hayat berarti kepada sifat aktivitas gitu. Kalau kudrat kan ta'aluknya kepada apa? Si mungkin ya, atau seluruh si mungkin kepada sebagian si mungkin seluruh kodi mungkin khos tajizil hadis itu ya. Nah, ta'aluknya irodah kepada si mungkin juga, menentukan seluruh si mungkin atau sebagian si mungkin gitu. Ta'aluknya ilmu kepada wajiban, mustahilan, jaizan gitu. Allah Ta'ala tahu bahwa dirinya itu Tuhan, wajib yang bagi Tuhan, mustahil bagi Tuhan, jaiz bagi Tuhan. Allah Ta'ala tahu yang selain Tuhan, wajib bagi selain Tuhan, mustahil bagi selain Tuhan, jaiz bagi selain Tuhan. Itu tahunya dari wajib, mustahil, jaiz gitu. Taluknya ilmu hayat, taluknya kepada syarat bagi sifat aktivitas, yaitu kudrat, irodat, ilmu gitu. Makanya hayat itu jadi syarat bagi sifat aktivitas. Wa idza tafat salah satu al-madhkur, maka ketika nafi tiga sifat yang disebut tadi, maka sabata ada dua, maka yang tetap ialah lawan-lawannya sifat yang tadi. Wa minha, dan sebagian dari sifat yang tadi adalah al-ajzu, yaitu lemah. Maka ketika lemah tidak wujud sesuatu dari alam ini. Simpelnya begitu ya. Kalau mau dikatakan tadi tuh, jika Allah tidak kudrat, maka yang tetap ialah lawannya ajaz. Jika ajaz, maka tidak wujud sesuatu dari alam ini. Kelazimannya gitu. Kelaziman pada iroda, jika Allah Ta'ala nafi iroda, kan gitu ya. Tidak iroda berarti karo atau adamul iroda. Jika Allah Ta'ala adamul iroda, maka tidak ada kudrat. Jika tidak ada kudrat berarti lemah. Jika lemah, maka alam ini tidak wujud gitu jadinya. Ada kelaziman dari ilmu. Jika Allah Ta'ala tidak ilmu, maka bodoh. Jika bodoh, maka tidak menentukan gitu. Adamul iroda lagi tadi karo ya. Jika Allah Ta'ala tidak menentukan berarti tidak kudrat. Kalau tidak kudrat berarti lemah. Kalau lemah berarti tidak wujud sesuatu dari alam ini gitu. Maksudnya tuh anak kelaziman itu diinget-inget gitu loh ya. Ini belum ke perinciannya tadi ya. Ada melihatnya ya, ada 4 ya. Terus ilmu ada berapa? Ada ilmu doruri, ada ilmu nadori, ada ilmu badihi, ilmu kasbi. Gambarin sono ya, nadori masing-masing di rumah latihan. Nah kalau misalnya di rumah nggak ketemu, bahas gitu jadinya nador bareng-bareng kok. Arang biar kayak gini gimana kalau Allah Ta'ala apa? Iya gitu Iya matanya bodoh kan itu kan. Iya kan, doruri, nadori, badihi, kasbi gitu. Allah Ta'ala apa menciptakan alamnya gitu jadinya ya.
dengan doruri, tidak dengan berpikir. Maksudnya berpikir dikira ada pikirannya kedua saja, dikira ke situ ya mustahil loh maksudnya. Atau dengan berpikir gitu, dipikir dulu gue mau bikin alatnya kapan ya, misalnya gitu kan ya mustahil gitu kan. Atau dicoba-coba deh ini gue bikin apa enggak, jadi apa enggak ya kayak gitu ya, ngumpulin gitu ya. Ntar ada bahan-bahan yang wujud syarat ada mana itu di zaman azali, sedangkan di zaman azali sesuatu itu pada nggak ada, yang ada cuman Allah gitu. Ayo kamu cepet ketangkep apa gimana? Dan ternajar masing-masing ya setelah taklim ya. Kalau dibahas sekarang taklimnya jadi 2 jam gitu. Ini kan maksudnya yang penting dibacain materinya kitabnya, kita nazar bareng-bareng, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waminha al-ajz, yaitu maka akan menjadi lemah. Ketika lemah maka tidak wujud sesuatu dari alam ini ila akhiri mata kodama, seperti akhir apa yang tadi diterangkan oleh Ki Sareh atau Ki Musonef. Qaluhu fali annahu ila akhirihi. Qaulnya Ki Musonef yang berupa fali annahu. Ini baru dari buahnya rututannya nih. Takriruhu hakadha. Rututannya dalil yaitu seperti ini. Ini dalilnya yang di atas tuh, lau intafa syai'un minha lama wajada syai'in minal alami gitu loh di matanya. Nah, ini di sarehnya begini nih, takriruhu hakadha, runtutannya dalil yaitu seperti ini, lau intafa syai'un minha lama wajada syai'in minal hawadisi. Jika nafi salah satu minha, yaitu dari 4 sifat tadi, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, maka lama wajada syai'un minal alami, maka tidak wujud sesuatu minal hawadisi, yaitu dari hawadis, maka tidak wujud sesuatu dari perkara yang baru, dari nggak ada menjadi ada. Gimana mau dibikin gitu, wong ajes kan gitu. Gimana mau bikin, nentuin aja enggak gitu jadinya. Gimana mau bikin, ngerti aja enggak gitu. Gimana mau bikin, mati itu kubur kan gitu. Udah lucu kayak gitu, gambaran orang maksudnya ya. Ya Allah Ta'ala semuanya ini mustahil, tidak kudrat, ajaz mustahil, tidak iroda karoha Allah Ta'ala mustahil bersifatan dengan itu ya. Tidak ilmu maknanya bodoh, mustahil Allah Ta'ala bodoh gitu loh. Allah Ta'ala wajib hidup, mustahil mati maut gitu. Karena kalau salah satu persifatan yang 4 tadi itu nafi, tidak ada, maka tidak wujud sesuatu dari alam ini atau sesuatu dari hawadis ini. Lakin ada mewujudu syai'in minal hawadisi, akan tetapi tidak wujudnya sesuatu dari hawadis ini adalah muhalun. Muhal. Kenapa sih tidak wujud sesuatu dari alam ini muhal? Ayo ditanya balik kemarin no. Buktinya adanya alam. Nah, buktinya dapat disaksikan alam ini. Kalau adanya alam ini diadakan apa? Ada sendiri. Nah, kan gitu namanya baru. Makanya di sini namanya lama wajada syai'un minal hawadisi gitu loh. Tidak wujud sesuatu dari hawadis, karena hawadis itu dari nggak ada menjadi ada, menjadi adanya dibikin ada, bukan ada dengan sendirinya gitu. Dan itu muhalun muhal, fama ada ilaihi, maka apa-apa yang menarik kepada tidak wujudnya sesuatu dari alam ini muhal, wa huwa intifa'u syai'in minha muhalun, maka itu menjadi nafinya sesuatu dari salah satu 4 tadi juga muhal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu saja muhal, apalagi 4-4-nya gitu ya. So, kira-kira ketangkep insya Allah gitu. Wa idza stahala, ketika mustahil nafi salah satu dari 4 sifat tadi itu kan ya, wa idza stahala intifa syai'in minha, dan ketika mustahil nafi atau tidak adanya salah satu dari 4 sifat tadi, maka sabata wujuduha gitu ya, selamat ya. Maka yang tetap ialah
wujudnya 4 sifat tadi. Kenapa di sini musannaf ngomong sifat wujud? Karena sifat ma'ani derajatnya wujud. Apa kaidahnya? Yaitu ma'ani sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Itu kaidahnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah derajatnya wujud. Maka ketika mustahil tidak adanya salah satu dari 4 sifat tadi, maka yang tetap ialah wujudnya 4 sifat dari sifat ma'ani tadi ya. Kan gitu. Alasannya apa? Nyatanya alam ini wujud gitu. Ada, bisa disaksikan. Berarti yang bikin pasti kuasa, yang bikin pasti menentukan, yang bikin pasti tahu, yang bikin pasti tetap hidup gitu. Janta ya kira-kira ya. Janta apa kurang janta gitu. Jangan ngomong gak janta ya Ubri, kurang aja ya lebih enak ya. Kurang janta gitu loh. Kalau kurang janta kan tidak tinggal di nador minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, Allah maftah futuhal arifin gitu ya Zat ya. Wasiatnya pakai begitu, ya Allah bukakanlah hidayah, ya Allah pemahaman ilmu tauhid ini, ya Allah. Sayang aku, saya ini hamba yang ajis. Sayang aku, saya hamba yang bodoh gitulah. Apa yang mau disombongin ya Bibar gitu dong. Iya dong, asalnya mungkin gitu loh. Gak adanya saja dibikin, terus mau mengadakan dirinya sendiri. Gitu. Gak adanya aja dibikin, jangan dikira gak ada sendiri gitu, terus adanya dibikin gitu. Ya. Wa huwa al-matlub, dan itulah yang kita cari ya, sehingga kita dibikin nemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kita nemu sendiri loh. Ngajinya dibikin, nadornya dibikin, nemunya dibikin. Semua selain Allah Ta'ala dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal musannifu zakaro asyartiyata wa hadzafal istifa'iyata lidzuhuriha. Maka Kiai Musonef di sini menuturkan syartiyahnya dalil. Itu Ustaz. Wa hadzafal istifa'iyata, dan menyimpan istisnaiyahnya dalil. Lidzuhuriha, karena jelasnya dalil gitu. Yang dituturin apa so? Laulam yakun, laulam yakun. Lau intafa syai'un minha lama wajada syai'un minal hawadisi. Benar ya Ustaz? Itu dalil syartiyahnya. Ya, istisnaiyah yang disebutnya apa? Lakin gitu. Iya dong. Lakin gitu kan. Nafinya salah satu dari sifat tadi muhal gitu. Iya dong, lakinnya kan itu. Akan tetapi tidak wujudnya sesuatu dari alam ini juga muhal, karena yang bikin alam ini pasti dia kuasa, pasti dia ini cuma lakin doang. Iya lakinya disimpan, tapi kan mau disimpan lakinya maksudnya arah ke mana? Iya. Tertibnya tadi ngomong, makanya Ki Musonef sering kas ini, nggak taunya di Jabarin itu arah lazim-lazimannya banyak, katanya di arah laziman muatannya nazar juga banyak. Ya, jika Allah Ta'ala tidak kudrat, di kudrat ada apa ta'aluk apa itu? Dua ta'aluk ya beliau. Suluhul qadim sama tanjisim, hadis urain, nazorin di mana gitu. Jadi ada mul iroda, urain itu tadi ada 4 gitu. Jika Allah Ta'ala duhur di mana? Jika Allah Ta'ala ghaflat di mana? Jika Allah Ta'ala ta'ala di mana? Jika Allah Ta'ala topai di mana gitu ya. Di ilmu juga begitu. Ya, mustahil bodohnya, bodoh itu muatannya ada 4. Ilmu doruri, ilmu nadhori, ilmu kasbi, ilmu badihi. Yang 4-4-nya itu mustahil bagi Allah, karena itu warnanya bodoh gitu. Nah kalau didalilin gimana gitu jadinya? Iya dong. Jika Allah Ta'ala ilmunya doruri gitu, maka tidak wujud sesuatu dari alam. Contohnya gimana? Oh bisa ngomong tidak wujud gitu jadi gitu. Kalau nadori gitu loh, tidak wujud sesuatu dari alam ini. Contohnya gimana? Ngomongnya gampang ya, bikin contohnya susah gitu. Makanya kok
potongan gitu. Kalau pakai Pak Haji Allah yarham ya, mudah-mudahan dijadikan rodoh min riyadil jannah min ya rabbal alamin. Ini mah orang-orang aman gitu, nadornya cepat gitu loh. Nah, kalau kita ya udah nadornya berat, ngajinya berat, nemunya berat, semuanya berat-berat cuy. Kata gitu, kelas top berarti ente kan gitu, yang berat-berat ya ente sih kayak gitu. Jadinya, nah ya bener sih. Nyatanya yang kita kata mulai sampai ini, sebenarnya yang alam ini dijaga biar nggak ampuh kan tanda pade ngaji tauhid. Nah, kalau orang ngaji tauhid udah bilang sama Allah Taala mah tinggal larinya gitu doang sih. Yang ngomong tuan guru semua itu bukan kata saya cuma penyambung lidah doang. Tinggal luka bin luka aja ya gitu ya. Luka bin Kafirnya anak orang. Luka dikira bukan luka perban, bukan. Luka kena musuh bukan luka itu. Luka bin luka itu maksudnya kafirnya anaknya orang. Kafir. Kalau lukanya ente mah cukup betadin cok. Ya buat cukup betadin. Kayak lu udah kaki bisa tuh. Ya. Jadi di dalamnya tadi muatannya kimosan kan dijabarin sama kisare. Di kisare arah lazim-lazimannya itu juga di situ ada muatan-muatan yang kita perlu nador. Walaupun kiai ngomong cukup dengan dalil ijman saja cukup ketika kita ngerti gitu loh burhannya wajib kudrati rodat ilmu hayatnya Allah ya, yaitu dengan wujudnya sesuatu dari alam ini itu cukup gitu loh. Cuman tidak berkualitas saya baca bahasanya gitu. Ana sing top markotok, ana sing top doang gitu. Nanti di bawahnya lagi kurang top itu jadinya top aja tingkatannya ada banyak. Gitu. Lah kita di posisi mana? Di situ-situ juga lagi kan gimana ya? Terus cukup ya. Lanjut. Cukup lah, gue panjang nanti malah ngebul setengah komplek. Oh lau intawasyai'un minha lama wajada syai'un minal hawadisi wallahu a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqo asrafna fatub alaina tauba tafsil likulli hauba wastur lana awradi wa amini rohati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin asubba wal muslimina ajma'ina rabbi isma wadran wajuda manna latif disabi minna bil mustafa rasulina dobi kulli suli Shalla wa sallam rabbi alaihi addal habdi wa alihi wa sahbihi adada farsi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa thanai Iya kan ini ke sini nih kan ini kanape gitu ya.